Di awal pemerintahan beliau ingin memberikan arahan kebijakan beliau selama 5 tahun yang akan datang kepada hampir 5.000-an, lebih dari 5.000 ya Pak Wamen. Prabowo Subianto untuk bertemu dengan seluruh jajaran pengambil keputusan di Republik ini. Itu yang disampaikan oleh beliau tadi, dan karena ini kesempatan pertama di awal pemerintahan beliau ingin memberikan arahan kebijakan beliau selama 5 tahun yang akan datang kepada hampir 5.000-an, lebih dari 5.000 ya Pak Wamen. 7.000 pengambil kebijakan di segala tingkatan yang ada di negara kita, mulai dari pusat, seluruh menteri, wakil menteri ada, kepala badan, wakil kepala badan ada, seluruh eselon 1 di tingkat pusat ada semua, Forkopimda mulai dari provinsi sampai kabupaten kota hadir semua, kemudian juga instansi vertikal, kejaksaan, itu ada semua tadi. Jadi Presiden menyampaikan arahan beliau soal garis-garis besar kebijakan beliau selama 5 tahun yang akan datang. Beliau menekankan bahwa negara kita adalah negara yang kaya dan tidak ada alasan kita tidak bisa jadi kaya. Nah, oleh sebab itu semuanya harus bekerja keras, tidak hanya bekerja keras tapi juga harus efisien, ya, juga harus lepas dari korupsi. Nah, ini penekanan dari beliau itu kerja keras, harus efisien dalam bekerja, termasuk juga dalam menggunakan anggaran. Jangan gunakan anggaran, jangan hambur-hamburkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang manfaatnya tidak banyak atau malah tidak bermanfaat sama sekali. Karena kalau dihitung-hitung penghematan anggaran itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah tidak korupsi. Nah, penting sekali. Beliau konsisten sekali menyampaikan banyak hal, dalam banyak hal menyampaikan supaya tidak korupsi, jangan korupsi, dan beliau tidak akan segan-segan kalau masih tetap melakukan korupsi, maka tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas. Kira-kira itu mungkin garis besar dari arahan Bapak Presiden tadi. Mungkin Pak Wamen sudah ada yang perlu tambahkan? Ada arahan yang lebih spesifik nggak Pak soal Danantara? Di akhir tadi beliau menyampaikan ya soal gagasan untuk soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara yang disingkat dengan Danantara. Tapi prosesnya harus ditempuh dulu. Jadi nggak boleh buru-buru kata Pak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan prudent supaya nanti hasilnya baik gitu. Itu lembaga setingkat menteri. Apa? Lembaga setingkat menteri. Badan Danantara itu nanti itu super holding, itu akan menjadi semacam Temasek atau GIC yang dimiliki oleh Singapura gitu. Ada arahan dari Pak Presiden terkait dengan pilkada atau netralitas? Tadi Presiden sama sekali tidak ada arahan soal pilkada, benar kan Pak Wamen? Sama sekali nggak ada arahan beliau soal pilkada tadi dan tidak menyentuh sama sekali soal pilkada tadi. Kalau instruksi soal makan bergizi gratis sekarang? Oh, nanti tadi dalam arahan Presiden tidak disebutkan itu, tapi nanti akan ada presentasi soal makan bergizi gratis kepada seluruh jajaran pimpinan daerah oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Gitu. Bapak Presiden sudah mengucapkan selamat. Ya. Bapak Presiden awalnya merencanakan bertemu dengan Presiden yang sekarang, walaupun sudah mau hampir selesai, tapi tidak tertutup kemungkinan juga untuk bertemu dengan pemenang pemilu, dalam hal ini Donald Trump. Beliau sudah menyampaikan tertulis itu di media sosial beliau. Ya, gitu. Tadi di dalam, Presiden tidak ada arahan apapun soal pilkada tadi, sama sekali tidak menyinggung pilkada tadi. Kenapa? Iya, nyaris 90% mirip dengan pembicaraan di sidang kabinet kemarin. Jadi ini yang kalau arahan kepada menteri kan di sidang kabinet, dan arahan untuk seluruh pimpinan di daerah itu di rapat koordinasi pusat daerah hari ini. Jadi kira-kira 90% arahannya isinya sama.